Satu gol dari Ramon Tanki sudah cukup untuk membuat Persib meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup ACL2. Persib berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 1-0 sekaligus membuat Persib memuncaki grup G dan lolos ke babak berikutnya. Secara statistik pertandingan bisa dilihat memang untuk keseluruhan ball possession Bangkok United lebih unggul, namun dari penciptaan peluang, dari jumlah total shots Persib jauh lebih unggul. Bisa dilihat dari sepanjang 90 menit pertandingan Persib menciptakan 30 shots di mana 9-nya on target walaupun hanya satu yang tercipta menjadi gol. Sedangkan di sisi lain Bangkok United berhasil menciptakan 10 shots namun tidak ada satu pun shot on target yang diciptakan. Memang ada satu peluang yang mengenai mistar tapi yang on target tidak ada. Bisa dilihat lebih detail lagi bahwa 18 dari 30 shotsnya Persib itu tercipta dari dalam kotak penalti. Hal itu sedikit menggambarkan bagaimana efektifnya serangan Persib membongkar pertahanan Bangkok United sehingga ada peluang-peluang yang bisa masuk ke kotak penalti dari Bangkok United. Lalu dari match momentum lebih detail lagi bisa dilihat bagaimana dominasi Persib apalagi di babak pertama ya. Memang di babak kedua Persib menurunkan tempo, di sisi lain Bangkok United juga menambah intensitas serangannya sehingga secara keseluruhan Bangkok lebih menguasai babak kedua namun tidak ada suasana berbahaya gitu sepanjang pertandingan selama 90 menit karena memang pertahanan Persib pun bertahan dengan sangat baik. Lalu seperti apa analisa pertandingannya secara taktikal? Kita bahas yang pertama dari sisi starting line up. Untuk Persib tidak banyak kejutan di video preview kemarin juga hampir semuanya benar, hanya satu posisi di mana diprediksi kita di awal diisi oleh Sadil Ramdhani, tapi Bojan di menit pertama lebih mempercayakan kepada Berginho. Lalu untuk Bangkok United sendiri tidak adanya striker murni, jadi tidak ada Al Ghassani striker utamanya, tidak ada juga Terasil Dangda, tidak ada juga Recai Rozivkovic, sehingga secara formasi masih sama 4-2-3-1, tapi tidak ada pemain nomor 9 terlihat. Di sini secara di atas kertas diisi oleh Poklao Anan yang dia itu adalah seorang gelandang sebenarnya. Jadi memang Bangkok United bermain dengan false nine. Nanti kita bahas lebih detail ya. Seperti sudah dibahas tadi sebelumnya di babak pertama total dominasi dari Persib ya. Jadi sepanjang pertandingan di babak pertama itu Persib benar-benar menguasai mulai dari fase build up-nya juga apa ya bisa dibilang Persib menemukan cara lah untuk bisa sukses melakukan build up dari belakang ke tengah lalu ke depan gitu ya. Persib terlihat menggunakan di fase awal build up ya. Persib menggunakan skema 3-1 di mana dua center back-nya itu melebar, mengisi kelebaran ke kiri dan ke kanan untuk melakukan stretch terhadap pemain Bangkok karena Bangkok dengan formasi bertahan 4-4-2 ada dua pemain nih yang melakukan pressing pertama, pemain nomor 17 dan juga Poklawanan, pemain nomor 39. Kedua backnya melebar, lalu tengahnya adalah clock mundur ke belakang untuk mengisi tiga di belakang. Lalu ada satu pemain tengah yang apa ya meminta bola dari sisi depan untuk progresinya gitu ya. Di momen ini Bird yang turun. Jadi opsinya adalah kalau tengahnya itu ketutup, Clock akan melakukan progresi melalui Matrikardi atau Barba. Dan ini keunggulannya nih karena Matrikardi dan Barba dua-duanya itu adalah termasuk ball playing defender yang nyaman memegang bola dan juga memiliki umpan yang bagus. Kalau si dua pemain ini melebar nih menjaga dua backnya tersebut, Persib bisa melakukan progresi melalui tengah yang biasanya diisi oleh Berg, oleh Lucho ataupun Tom Haye yang semua pemain ini juga memang memiliki kemampuan passing yang cukup bagus gitu. Progresi dilakukan melalui Berginho, lalu diberikan kepada Barba dan terciptalah progresi tersebut. Di momen lain secara struktur masih sama 3-1 namun kali ini Clock yang ada di sebelah kanan, lalu Matrikari di tengah dan Barba di sebelah kiri. Lalu pemain tengah yang drop adalah Tom Haye gitu. Nah, di sini kelihatan si Poklawanan dan juga pemain nomor 17-nya ya, Seiya Kunori itu lebih menjaga Tom Haye sehingga progresi dilakukan melalui samping, melalui Mark Lock kalau di sini. Nah, Marco lalu melakukan progresi ke depan. Di momen lain ini juga masih sama 3-1 walaupun pemainnya lagi-lagi berbeda. Kali ini Tom Haye dan Mark Lock berganti posisi gitu ya. Lalu progresi dilakukan melalui Tom Haye kalau di momen kali ini. Jadi ya melalui Tom Haye. Jadi pada intinya di fase build up awal ini Persib berhasil nih dengan struktur tersebut membuat si dua pressernya ini serba salah gitu. Dia mau melebar, Persib mau progresi lewat tengah, dia mau ngunci di tengah, progresi lewat samping juga sama baiknya karena dua back Persib pun memiliki kemampuan umpan yang sangat baik. Lalu setelah
progresi itu terjadi di attacking third, Persib melakukan banyak kombinasi, utamanya adalah dengan struktur 3-2 di mana tiganya itu melakukan overload di satu sisi, lalu dua pemain lainnya mengisi kotak penalti untuk menerima umpan gitu ya. Jadi ya bervariasi juga sebenarnya, bisa juga terkadang 2-3 di mana dua yang melakukan kombinasi, biasanya sayap untuk segera melakukan early cross, lalu tiga pemainnya di tengah di dalam kotak penalti untuk menerima umpan. Dan ini pemainnya bisa berganti-ganti, bisa berotasi, tapi secara struktur tidak berubah. Nah ini juga menjadi tanda bahwa komunikasi rotasi para pemain Persib itu semakin pertandingan semakin berjalan dengan baik. Di momen kali ini yang mengisi lini tengah di sini kelihatan diputer, asalnya belum ke kotak penalti, dia ngelihat oh tiga pemain udah berkombinasi di kanan nih, di kotak penalti ada Ramon doang, berarti dia akan masuk ke kotak penalti. Nah lalu yang patut dicermati juga adalah bagaimana lini keduanya ini memaintain jarak cukup dekat dengan lini serang gitu ya, ini untuk antisipasi second ball dan counter press. Di sini kita bisa lihat Berginho ya yang sisi attackingnya sangat maksimal gitu ya. Di momen ini kelihatan dia melihat 5 pemain itu udah di depan, berarti dia, Lucho dan juga Tom Haye ada di lini berikutnya, di lini kedua untuk persiapan second ball ataupun counter press gitu. Dan ini membuat dominasi Persib itu semakin semakin kuat gitu ya. Jadi ketika Persib hilang bola, untuk merebut bolanya lagi itu lebih lebih cepat gitu. Nah, di sini juga kelihatan ketika Bangkok United berhasil merebut bola, lini tengahnya Persib itu langsung melakukan pressing, baik itu kepada pemegang bola maupun kepada opsi umpannya Bangkok United gitu. Dan ini di babak pertama berhasil nih, Persib juga banyak memenangi duel, salah satunya di momen ini di mana Tom Haye berhasil merebut bola lalu melakukan tendangan yang sayangnya kena yang gawang. Secara defense-nya gitu ya, Persib itu melakukan high press gitu. Jadi dari lini defensive third-nya Bangkok United udah langsung dilakukan pressing. Bahkan sampai Barba pun gitu ya, Barba dan Matrikani bergantian sebenarnya, yang notabene adalah center back, melakukan pressing sampai melewati garis tengah. Jadi Persib benar-benar ngasih banyak pemain nih di final third gitu. Ini juga kelihatan ya, Barba lagi-lagi melakukan markingnya itu ke sampai melewati garis tengah. Nah di sini juga yang patut dicermati juga adalah bagaimana Persib itu dalam melakukan pressing itu by system gitu, bukan cuman orang per orang yang pressing asal ada yang bola di pressing gitu. Ini kelihatan bagaimana Ramon menutup opsi umpan ke sisi satunya gitu ya, jadi menyudutkan pemain Bangkok United, lalu pemain lainnya menutup pressing dari untuk opsi umpannya gitu, sehingga pemain Bangkoknya jadi serba salah, akhirnya banyak bola hilang dan serangan dari Bangkoknya terhenti gitu. Memang di babak pertama ada juga nih satu peluang yang benar-benar bikin deg-degan juga sebenarnya ya, karena ini di momen dimana ketika Eliano yang tugasnya menjaga pemain nomor 6, right backnya Bangkok United yang memang sering overlap ke depan gitu ya, itu dijaga oleh Eliano, sedangkan William Barosnya menjaga pemain sayapnya gitu. Nah di momen kali ini backnya itu pemain nomor 6 itu mundur ke belakang nih. Nah itu yang bikin Eliano dilema sebenarnya. Saya ngikutin dia atau saya harus menjaga area nih. Dan di sini juga Eliano udah scanning nih sebenarnya. Yang di sayap kanannya Guntapon udah dimarking sama Baros nih. Terus di sisi satu lagi di sebelah kanan Eliano ada Nakamura yang udah dimarking sama Mark Locke nih. Jadi dia nggak melakukan man to man marking, dia menjaga area tersebut. Nah sayangnya memang William Baros dan Mark Locke-nya kurang fokus lah di momen ini ya. Jadi ada dua pemain dari Bangkok United yang lari dari half space kanan dan itu luput dari Eliano dan Baros yang secara posisi udah ada di belakang mereka gitu. Mark Locke pun fokus ke bola, nggak melihat pergerakan dari pemain. Nah, untung saja eksekusi dari Guntapon yang udah 1 lawan 1 sama Teja sebenarnya itu akhirnya itu melambung di atas Mistar gitu. Jadi di babak pertama itu Persib benar-benar melakukan build up serangan yang bagus, creating chance yang bagus dan banyak peluang juga ya yang diciptakan oleh Persib, diawali dari penalti William Baros yang sayang sekali gagal gitu ya. Setelah itu ada beberapa momen juga, utamanya Ramon Tanki dengan sundulan-sundulannya yang selalu menang duel udara, lagi-lagi itu jadi benar-benar jadi apa ya, kemampuan khasnya Ramon lah gitu. Jadi duel udara itu benar-benar menang terus gitu. Ada satu momen juga di mana sundulan jarak dekat gitu ya, yang itu mungkin big chance-nya Persib lah, tapi ya itu tadi eksekusinya udah bagus, kiper lawannya ternyata bermain dengan cemerlang juga dan berhasil digagalkan gitu ya. Selain itu juga ada peluang tadi Tom Haye tendangan jarak jauhnya benar Mistar, ada juga Lucho hasil cutback dari Franz Putros gitu juga ya, udah skemanya sudah baik gitu, cuman eksekusinya membener Mistar juga. Dan ditambah memang counter press Persib juga berjalan efektif, high pressnya juga efektif dalam membuat
Bangkok Unitednya selalu hilang bola gitu. Di babak kedua Persib cenderung menurunkan temponya gitu, dan selain itu memang dari Bangkok United juga menambah intensitas serangan. Persib sendiri lebih fokus terhadap pertahanan gitu. Untuk skema serangannya Bangkok United sendiri yang unik adalah dua defensive midfieldernya ini ya, di kan formasinya mereka 4-2-3-1. Nah, yang dua defensive midfieldernya ini lari ke kelebaran gitu. Jadi Kosovic dan Nakamura masing-masing berlari ke sisi kiri dan sisi kanan. Tengahnya cenderung kosong gitu. Nah, kosong itu ya tujuan dia juga pasti menarik compactness dari pemain Persib gitu ya. Nah, tengahnya lu diisi siapa? Tengahnya diisi oleh bek kanannya Selanon yang melakukan inverted ke tengah, dan juga penyerangnya nih Poklau Anan yang secara di atas kertas dia berposisi sebagai penyerang tapi dia turun sampai ke tengah gitu. Nah, ini makanya dia bermain sebagai false nine. Jadi nggak ada satu pemain yang spesifik berada di posisi pemain nomor 9, tapi mereka terus berotasi. Nah, di sini juga kelihatan skemanya mereka gitu ya. Mereka melakukan overload di sisi kanan, ada 4 pemain nih sampai di sisi kanan. Nah, itu kelihatan tuh di posisi penyerang depan gitu ya. Nggak ada tuh pemain di situ. Nah, tapi memang compactness Persib sendiri patut diacungi jempol nih. Mereka nggak banyak terpancing, sehingga secara ball position memang banyak ya Bangkok di babak kedua, tapi kecenderungannya adalah passing adalah sirkular, bukan passing yang progresi. Nah, di sini kelihatan di momen berikutnya bagaimana di posisi depan ada Nakamura yang notabene adalah seorang defensive midfielder gitu ya. Nah, dia juga melakukan pergerakan yang memancing Julio Cesar untuk keluar dari kotak penalti. Dari hasil pergerakan-pergerakan tersebut, ada ruang kosong nih di dalam kotak penalti, di half space kanan dan juga di half space kiri. Nah, space-space inilah yang diserang oleh para pemain Bangkok United. Al-Haf yang merupakan sayap kanan, baru masuk babak kedua ya, dan juga Kosovic yang notabene seorang defensive midfielder yang satu lagi masuk di momen berikutnya gitu pada saat space itu tersedia. Namun memang di sini juga lagi-lagi ya pemain Persibnya juga ngeh juga gitu ya. Akhirnya ketika ada yang kepancing keluar, ada pemain lain yang menutup sehingga serangan Bangkok United gagal gitu. Di babak kedua memang memang lebih banyak bola lebih banyak dikuasai oleh Bangkok United. Namun memang compactness dari lini pertahanan Persib berhasil meminimalisir peluang-peluang dari Bangkok United gitu ya. Walaupun memang ada beberapa momen yang bikin dagdikduk gitu ya. Tercatat sebenarnya ada dua lah yang paling enggak. Yang pertama adalah sundulannya dari Everton yang membentur Mister. Yang kedua adalah ketika diagonal long ball-nya Bangkok United itu ke sisi kanan berhasil sampai ke pemain Bangkok United yang pada saat itu sisinya dijaga oleh Rezaldi Hehanusa, mungkin belum panas juga ya Rezaldi, sehingga ada momen juga 1 lawan 1 dengan Teja, dan lagi-lagi eksekusinya Bangkok United tidak on target. Di babak kedua juga Bangkok United memasukkan pemain-pemain yang naluri menyerangnya juga lebih tinggi gitu ya, dia memasukkan Al-Haf, memasukkan Titipan juga. Persib juga melakukan kontra strategi, contohnya dengan memasukkan Julio Cesar menggantikan Eliano Reinders gitu. Jadi di sisi kirinya diisi oleh Federico Barba, juga Cesarnya berbeda dengan Matricardi di lini tengah. Itu memang untuk mengantisipasi Bangkok yang secara dominan memang lebih banyak menyerang melalui sisi kanan, dan Eliano ya walaupun defense-nya juga nggak jelek ya Eliano ya, tapi Bojan mau main lebih aman lagi sehingga yang ditaruh di sisi kiri adalah Federico Barba. Terlihat juga di beberapa momen memang dia Bangkok United melakukan overload di sisi kanan, dan itu berhasil diredam. Bukan cuma karena Barbanya doang, memang karena sistem permainannya Persib dia menggabungkan antara zonal dan juga man marking. Jadi ada yang menjaga zonalnya dan ada yang melakukan man to man marking gitu ya. Memang pada resikonya adalah penyerangannya menjadi menurun karena jumlah pemainnya lebih banyak yang menjaga sisi pertahanan. Tapi itu secara skema berhasil, yaitu tadi kelihatan dari mana Bangkok sepanjang babak kedua ya, di babak pertama pun nggak ada ya, di babak kedua tidak melakukan shot on target. Jadi memang di babak kedua harus diakui Persib cenderung menurun, Persib cenderung lebih lebih menjaga pertahanan gitu ya. Jadi kelihatan juga shape pertahanannya Persib itu sama seperti yang pertama ketika bermain di Bangkok gitu ya. Persib bermain dengan skema 6-6-3-1 gitu. Nah, 6-nya itu karena dua Berginho dan sayap-sayapnya lah ya, Berginho dan Baros ikut turun ke belakang sampai ke jadi back gitu ya. Nah, 3 di tengahnya itu menjaga sisi central koridor agar tidak diokupansi oleh para pemain Bangkok United. Apalagi tadi dia bermain dengan false nine ya, sehingga banyak berotasi di situ untuk
untuk melakukan decoy run sehingga ada pemain yang lari mengejar mereka, ada space yang kosong. Nah, itu jadi Persib lebih fokus menjaga compactness dari pertahanan dan itu berhasil. Secara position unggul jauh ya di babak kedua. Bangkok United berhasil 70% nih menguasai pertandingan, Persib cuma 30%. Tapi yaitu kebanyakan passingnya itu adalah passing-passing yang sirkular, passing-passing yang ke samping atau ke belakang gitu ya. Nggak banyak passing progresi yang arahnya itu adalah menciptakan peluang gitu. Hal itu juga bisa kelihatan dari action area gitu ya. Jadi sepanjang di babak pertama dominan tuh di tengah dan di sisinya siapa Bangkok United itu total ada 83% tuh. Sisanya dia ada di pertahanannya Persib. Nah, di babak kedua yang 70%-nya itu dikuasai oleh siapa? Oleh Bangkok United, ternyata nggak banyak juga bola itu bergulir di pertahanannya Persib. Lalu dari average position juga kelihatan gitu ya. Nah, ini average positionnya Persib memang kecenderungan 3-2-5 gitu ya, dan posisinya itu kebanyakan ada di middle third dan juga ada beberapa yang di attacking third gitu ya. Sedangkan untuk Bangkok United sendiri average positionnya itu masih banyak kecenderungannya itu di sisi tengah dan juga sisi pertahanannya sendiri gitu. Jadi memang kelihatan dari sini sepanjang 90 menit pertandingan dominasi Persib tidak terbantahkan gitu ya. Apalagi di babak pertama sangat dominan sekali, di babak kedua pun yang secara ball possession Persib cuma 30%, itu pun tidak membuat Bangkok United bisa masuk ke area pertahanannya Persib gitu. Lalu kelanjutannya seperti apa? Persib berhasil menjuarai grup G sehingga untuk pertandingan berikutnya Persib akan bertemu dengan runner up dari grup lainnya. Ada Chong An Hanoi FC dari Vietnam, Ratchaburi dari Thailand, dan juga Pohang Steelers dari Korea Selatan yang secara mengejutkan dia ada di posisi runner up nih karena dia kalah dari Tampines Rover, tim dari Singapura. Nah, ini nanti akan ada drawing lagi. Tapi sebenarnya kalau udah lolos dari 16 besar sih siapapun lawannya pasti akan lebih berat, dan ya Persib ada keuntungan ya sebagai tuan rumah dia akan bermain away dulu lalu untuk bisa nanti dituntaskan di home gitu. Nah, jadi itu nih analisa saya dari pertandingan melawan Bangkok United. Jadi harus diakui kematangannya Persib benar-benar kelihatan di pertandingan itu gitu ya. Lawan tim Thailand yang selama ini biasanya kita inferior gitu ya, ini bisa dominasi total seperti itu gitu ya. Jadi dari sisi penyerangan, dari sisi build up-nya, skema permainannya gitu ya, untuk creating chance-nya juga luar biasa ya. Sepanjang 90 menit bisa ada 30 shots gitu. 18-nya dari dalam kotak penalti. Berarti penetrasinya berhasil gitu. Nah, memang pasti catatan pasti ada, utamanya adalah di finishing ya. Walaupun finishing nggak bisa 100% berarti striker Persib mandul juga gitu ya. Memang di pertandingan kali ini kipernya Bangkok United pun apa bermain dengan luar biasa. Bahkan dia dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pertandingan ini gitu ya. Jadi itu aja analisa pertandingan kali ini. Alhamdulillah Persib berhasil lolos, berhasil menang, berhasil menjadi juara grup di grup G. Itu aja, kita diskusi di kolom komentar dan kita tunggu analisa-analisa di pertandingan berikutnya. Terima kasih.